Oke guys, sekarang kita lagi menuju arah Hah? Di? Iya ta? Coplok iki. Coplok. Iya. Ada ki. Ada beda kuno apa? Di? Coplok. Apa sih, Jo? Wis. Coplok. Awas dong. Wis. Mohon maaf guys, terjadi masalah sedikit karena mic-nya tadi agak lepas. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ke arah Lumajang. Tadi kita nggak sampai ke Coban Pelangi ya, karena cuaca tidak mendukung, dan sekarang jam 12 kurang seperempat, tapi cuaca sudah mulai mendung ya, bisa dilihat kondisi awannya sudah agak mendung ya. Semoga tidak ada halangan sampai ke rumah nanti ya, dan semoga tidak hujan. Amin. Ya, sambil menunggu alias sambil menunggu sampai di daerah Piket Nol, saya sedikit mau bertanya kepada Mas Doni, apa alasannya untuk buat konten ini? Apakah emang niat mau buat konten atau hanya sekedar iseng saja? Sebentar, Mas Doni, bisa dijelaskan Mas, apa alasannya Mas Doni ini membuat konten vlog ini? Oh ini. Saya hanya untuk bersenang-senang saja. Oh, Di mengisi waktu senggang oh ya. sambil jalan-jalan Heeh. menikmati pemandangan. Oh ya. Kata Mas Doni, konten ini dibuat hanya untuk itu, untuk iseng-iseng saja. Maksudnya itu hanya buat suka-suka lah, dan nggak buat konten yang terlalu serius gitu, nggak, hanya sekedar konten biasa ya. Cuma kalau rame ya alhamdulillah gitu.
dan mencari kesibukan lainnya selain terus bekerja. Kita juga butuh refreshing juga buat nge-refresh otak kita biar agak-agak jenuh di aktivitas di luar kerjaan. Sudah berapa lama mas buat konten ini mas? Buat channelnya sendiri Ya, sudah 1 tahun. oh, sudah 1 tahun. Ya Mas Doni bilang kontennya sudah dibuat itu hampir sudah lebih dari 1 tahun ya. Jadi yang belum pada subscribe silahkan di subscribe YouTube-nya channelnya Doni Tatata, channelnya Mas Doni Damara sendiri. Nah sekarang kita melewati tikungan ya, tikungan yang cukup memutar, dan percaya bahwa jalan itu nggak selalu lurus ya teman-teman, pasti ada lika-liku, tapi kita harus berusaha menghadapi sekuat mungkin apapun itu. Ya jalurnya di daerah Pronojiwo ini jalur penghubung antara Malang dan Lumajang ini cukup mulus ya guys, cukup mulus sekali, jadi tidak usah khawatir. Mungkin hanya harus berhati-hati karena kalau hujan itu takut ada longsoran. Nah ini bisa dilihat ada penghuni daerah hutan Pronojiwo itu monyet-monyet. Siapa itu tadi Mas Doni? Teman Anda. Karena Mas Doni teman Anda siapa ya? Yang jelas bukan teman saya ya. Ya guys, ini nah bisa jadi juga bisa jadi spot foto juga ya di sini karena memang daerah Pronojiwo ini hawanya sejuk sekali. Jadi bagus banget buat foto-foto, hunting. Nah kita sudah sampai lagi di jembatan Geladak Perak, melewati yang kedua kalinya. Ini balik ya. Nah ini ada awas, ada tumpukan material proyek. Dulu sebelum jembatan yang putus ini ada 2 jembatan di Geladak Perak ini. Yang lama itu jembatan lama dan yang baru, dan itu ada 2 ya guys. Ini mari pak. Nah, guys bisa dilihat ini sebelumnya ada 2 jembatan di sini. Itu 2 jembatan itu sekarang udah runtuh ya, runtuh kayak lagunya Firsa Bersari dan Febri. Itu jadi spot foto juga dulu karena memang bagus banget view-nya di daerah jembatan Geladak Perak ini, dan sekarang hanya tinggal kenangan. Dan semoga tahun depan jembatannya bisa lebih baik pak, lebih baik lagi daripada yang dulu. Nah ini sisa-sisa material dan juga alat-alat bangunan yang digunakan untuk proses pembuatan jembatan yang baru. Nah ini guys bisa dilihat dampaknya dari erupsi Gunung Semeru, sangat dalam sekali itu
aliran laharnya. Dan nah itu viewnya, bisa dilihat teman-teman, luar biasa sekali dahsyatnya Gunung Semeru. Padahal itu meletusnya sedikit loh. Nah itu ada mbak-mbak juga. Banyak korban jiwa yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Dan untuk posko pengungsian nanti kita explore ya lewat daerah Penanggal, dan saya akan tunjukkan titik-titik posko pengungsian yang ada di Semeru. Sementara untuk relokasi rumah itu ada yang sudah bisa digunakan dan masih ada yang belum. Itu prosesnya terus berlanjut ya teman-teman. Langsung dikebut terus oleh Bupati kita, Bupati Lumajang, Bapak Torik, agar warga daerah yang terdampak di daerah Pronojiwo ini maupun Candipuro bisa segera menempati rumah yang baru yang untuk relokasi, dan biar tidak ada di pengungsian terus menerus ya teman-teman. Ya, kita sudah turun di daerah lembah gunung. Nah kita sudah sampai di daerah Sumberwuluh, Candipuro. Nah bisa dilihat teman-teman, ini yang tadi kita lewat, hampir semua infrastruktur termasuk rumah-rumah itu terkena dampak erupsi Gunung Semeru, aliran lahar Gunung Semeru. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, hancur semuanya. Nah, pohon-pohon pada tumbang semua, pada kering semua. Hah? Turun. Oke guys, kita akan beristirahat dulu sebentar. Nah perjalanan dari tadi lumayan cukup jauh ya. Habis ini kita lanjut lagi untuk memantau. Oke guys, kita berlanjut lagi
Nah ini jalur alternatif Pronojiwo untuk ke Malang ya. Nah ini jalan yang menuju daerah Gunung Sawur. Nah itu yang tadi saya jelaskan di video awal. Ini adalah jalan menuju arah Curah Koboan. Nah sebelum Geladak Perak itu jadi jembatannya kemarin itu untuk yang daerah Malang dan Lumajang itu bisa lewat daerah Curah Koboan, dan yang saya tuju ini adalah menuju desa Curah Koboan. Cuma saya nggak akan sampai ke situ karena memang tujuan saya bukan ke situ, karena jalannya rusak banget ya guys. Terus juga banyak rumah-rumah yang rusak. Sekarang kita ini akan menuju ke titik posko pengungsian yang ada di daerah Penanggal, lapangan Penanggal tepatnya itu. Untuk daerah yang terdampak bencana di di Kecamatan Candipuro ini dan Pasiran ini, yang paling parah itu Desa Supiturang sama Desa Curah Koboan. Dan yang tadi Desa Sumberwulu itu ya parah juga, bisa dilihat teman-teman dari tadi itu. Ya ini adalah cafe yang ada di daerah Candipuro. Ini cafe baru ya, cukup bagus kafenya. Nah untuk di puncak itu adalah puncak Gunung Sawur. Itu teman-teman yang ingin mendaki ya tidak terlalu terlalu apa ya terlalu sulit. Nah, itu treknya tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi tingginya itu tidak sampai 1000 ya, sekitar 900-an itu Gunung Sawur, atau biasa disebut Gunung Wayang juga. Ada yang nyebut Gunung Wayang, Gunung Sawur sama saja ya.
Uh, harus hati-hati guys karena jalurnya di sini belum cukup halus ya, belum cukup rapi. Ini adalah daerah Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, atau biasa disebut Alas Jati, karena memang di sini mayoritas pohonnya banyak pohon jati, bisa dilihat di samping kanan saya. Harus ekstra hati-hati ya guys, karena memang jalurnya agak sempit untuk mobil. uh Nah, ini kita sudah sampai daerah Pinusan alias hutan pinus ya. Ini tempat biasanya saya dan teman-teman saya buat untuk ngecamp tipis-tipis alias main. Suasananya di sini masih adem banget karena memang tidak ada orang yang berani mengotori daerah Pinusan di sini. Nah, bisa dilihat ya di samping kanan saya ini biasanya tempat anak muda berfoto-foto, tempat hunting maupun tempat priwet. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu view-nya bagus banget karena ada aliran sungai yang ada di dalam hutan pinus tersebut. Jadi kalau teman-teman mau penasaran, yuk gas main-main ke daerah Lumajang. Nanti saya sama Mas Doni yang akan mandu Anda untuk berwisata ke daerah Lumajang. Ini kita sudah mau sampai ke pertigaan. Nah, ini bisa dilihat di atas kalau ke arah barat ke Gunung Sawur. Sementara kita ini, nah itu guys, bisa dilihat jalur alternatif Pronojiwo Malang lewat Curakoboan. Nah, itu kalau lurus itu lewat Curakoboan. Sementara kalau lewat sebelah kanan sini yang saya tuju ini adalah ke daerah Penanggal. Kita salib dulu guys. Untuk daerah Penanggal sini tidak terlalu parah terdampaknya guys, tapi cukup membuat trauma masyarakat yang ada di Candipuro, dan yang parah itu ada di Curakoboan.
nanti saya tunjukkan wisata-wisata yang ada di daerah Penanggal, Kecamatan Candipuro. Nah, sebentar lagi kita akan melewati wisata hutan bambu. Hutan bambu itu sejenis pemandian ya, pemandian untuk anak-anak maupun dewasa yang ada di Desa Candipuro alias Desa Penanggal. Nah itu guys, itu ke arah hutan bambu. Nah itu guys, Desa Sumber Mujur Candipuro. Nah ini kalau kita ke arah barat sini, ini ke arah daerah hutan bambu. Viewnya cukup bagus karena banyak pepohonan di sana guys. Nah itu kalau ke arah timur itu daerah Pasru Jambe. Sementara kalau ke utara itu ke Pemandian Tirtosari maupun Desa Sumbersari. Cukup menghalangi pandangan ya. Saya berusaha untuk menyalip ini tapi masih tidak memungkinkan untuk dilewati. Harus hati-hati guys. Ya, tips untuk menyalip mobil, kalau Anda yakin bisa menyalip langsung sikat. Tapi kalau tidak yakin jangan dulu guys, tetap harus berhati-hati, jaga jarak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kita sebentar lagi akan sampai di posko pengungsian di lapangan daerah Penanggal. Nah itu bisa dilihat kalau arah ke kiri ke daerah Pasir Jambe. Ya ini kantor kepala desa Balai Desa Penanggal ya. Bisa dilihat teman-teman, untuk logistik banyak sekali. Nah ini kita sudah sampai di
di titik posko pengungsian daerah Penanggal Candipuro. Nah guys, bisa dilihat itu teman-teman. Untuk tenda-tenda masih berdiri. Ya itulah dia tadi titik posko pengungsian di lapangan desa Penanggal. Oke teman-teman, sekian dulu dari perjalanan vlog kali ini. Semoga sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya nanti.